Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita limpahan nikmatnya. Yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan untuk mendengarkan majelis ilmu yang dilaksanakan setelah sholat zuhur ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling pertama kita lakukan adalah dengan meyakini segala nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib meyakini, mengimani bahwasanya nikmat yang ada pada diri kita hingga saat ini hanyalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berasal di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa atimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan dirikanlah, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat fi'lul amr, yaitu kalimat perintah. Wa aqimu, dirikanlah oleh kalian salat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan salat. Yaitu salat apa? As-shalah al-maktubah, salat fardu, salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu dalam sehari. Nah, ini adalah hukumnya fardu ain, hukumnya wajib. Ya, karena di dalam Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan kalimat fi'lul amr. Kemudian wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Nah, maksudnya di sini adalah laksanakanlah sholat ya bersama orang-orang yang melaksanakan sholat. Artinya laksanakanlah sholat secara berjamaah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Apabila kamu berada di sisi mereka, fa aqamta lahumus shalah, maka kamu hendak melaksanakan salat, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Maka dirikanlah salat tersebut bersama orang-orang yang berada di sekitarmu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ayat ini diturunkan yaitu ketika dalam peperangan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya meskipun di dalam peperangan tetap melaksanakan ibadah salat fardu, ibadah salat wajib secara berjamaah meskipun dengan bergilir, meskipun dengan bergantian. Kelompok yang pertama menjaga, kemudian kelompok yang kedua melaksanakan sholat berjamaah. Lalu setelahnya kelompok yang kedua melaksanakan sholat berjamaah, kelompok yang pertama menjaga pasukan perang ketika itu. Nah, di sini
dalam keadaan darurat, dalam keadaan peperangan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita melaksanakan sholat secara berjamaah, maka dengan keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak darurat, hukumnya adalah wajib untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, bagaimana dengan fadilah sholat berjamaah? Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang fadilah sholat berjamaah. Sebagaimana yang sering kita dengar ya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati tafdalu sholatal fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama, lebih afdol, lebih baik ya derajatnya daripada sholat sendirian dengan 27 kali lipat atau 27 derajat. Nah, orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran sebanyak 27. Orang yang melaksanakan sholat secara sendiri, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala 1. Nah, jadi perbandingannya adalah 1/27. Orang yang melaksanakan ibadah sholat secara sendirian, ya tidak berjamaah, hanya mendapat 1 pahala. Akan tetapi orang yang melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah akan mendapat 27 pahala. Nah, oleh karena itu, secara logika, secara akal sehat, kita akan memilih pahala 27 daripada pahala yang 1. Lalu kemudian di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dikatakan di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala anhu, man tawaddo'a lis-salati fa asbaghal wudu thumma masya ila sholatil maktubah fa shallaha ma'an nas aw ma'al jamaah aw fil masjidi ghafarallahu lahu dzunubah. Man tawaddo'a lis-shalah, barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan salat, fa asbaghal wudu, kemudian dia menyempurnakan wudu tersebut, thumma masya ila sholati, kemudian berjalan menuju salat berjamaah, fa shallaha ma'an nas, maka dia salat bersama manusia, ma'al jamaah, atau bersama jemaah atau salat berjamaah, au fil masjidi, atau di dalam masjid, ghafarallahu lahu dzunubah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu di dalam syarah Sahih Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang berwudu ya secara sempurna, kemudian pergi melaksanakan sholat secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Maksud dosa-dosa di sini adalah minas shaghair, yaitu dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Karena dosa-dosa besar hanya diampuni dengan cara taubatan nasuha, yaitu dengan taubat nasuha kepada Allah tabaraka wa taala. Lalu kemudian fadilah dari sholat berjamaah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala anhu, man shalla arba'ina yauman fi jamaah yudriku at-takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Man shalla lillahi arba'ina yauman, barang siapa yang melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari fi jamaah, dalam keadaan berjamaah, barang siapa yang melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah selama 40 hari, yudrikut takbiratul ula, tidak ketinggalan takbiratul ihram, ya tidak ketinggalan takbir yang pertama,
kutibat lahu bara'atan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari dua kebebasan, dari dua siksa. Yang pertama, bara'atun minan nar. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari azab api neraka, membebaskannya dari api neraka. Kemudian yang kedua, bara'atun minan nifaq, dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari kemunafikan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari api neraka dan juga membebaskan dari sifat kemunafikan. Maka sebaliknya, bagi orang yang enggan melaksanakan sholat secara berjamaah, maka tidak terbebas dari kemunafikan dan siksa neraka. Nah, kemudian bagaimana dengan ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat? Sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qalam ayat 42, Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yauma yukshafu an saq, pada suatu hari, di hari kiamat, ya, akan ada hari yang mana betis disingkapkan, wa yud'auna ila sujudi, dan mereka akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud. Fala yastati'un, maka orang-orang ini tidak bisa melaksanakan sujud, tidak mampu melaksanakan sujud. Kondisi mereka pada saat itu khasyi'atan absaruhum, pandangan mereka tertunduk, tarhaquhum dhillah, yang mana pandangan mereka tertunduk itu diliputi dengan zillah, kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka ini adalah orang-orang yang ketika dipanggil, ketika dikumandangkan azan, ketika dipanggil untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, wa hum salimun, dan mereka enggan untuk melaksanakan, untuk memenuhi panggilan tersebut. Wa hum salimun, padahal mereka dalam keadaan yang baik-baik saja, padahal mereka dalam keadaan yang selamat, padahal mereka dalam keadaan yang sejahtera. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberi azab bagi orang-orang yang enggan ketika azan dikumandangkan untuk melaksanakan, untuk pergi sholat secara berjamaah, untuk pergi sholat ke masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang mana nanti pada hari kiamat semua orang diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang ini tidak bisa melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka akan bergabung dengan orang-orang yang kafir. Karena orang-orang yang kafir tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita menjaga sholat kita, sholat secara berjamaah. Nah, ketika azan dikumandangkan, maka marilah kita bergegas untuk melaksanakan ibadah sholat, ya, secara berjamaah, baik itu di musola ataupun juga di masjid. Karena kalau kita tidak mau melaksanakan sholat, tidak enggan untuk memenuhi panggilan Allah, maka kita akan di hari kiamat Allah akan memberikan azab, yaitu orang-orang ini tidak akan bisa melaksanakan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka akan digolongkan, dikelompokkan dengan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtataba. Thumma amura bis salati fayu'adzana laha, thumma amura rajulan fayumman nas, thumma ukhalifa ila rijalin fauharriqa alaihim buyutahum." Dan demi jiwaku yang ada pada tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
aku telah bermaksud untuk menyuruh salah seorang sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Fayuhtatoba, maka sahabat tersebut mengumpulkan kayu bakar tersebut. Summa amura bis shalah, kemudian aku memerintahkan untuk melaksanakan azan, untuk mengumandangkan azan. Fayu'adzana laha, maka sahabat tadi mengumandangkan azan. Summa amura rajulan faya'umman nas, kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki untuk mengimami sholat, kemudian beliau mengimami sholat. Summa ukhalifa ila rijalin, kemudian aku akan pergi kepada para lelaki. Fa uharriqu alaihim buyutahum, aku akan membakar rumah-rumah mereka. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman kepada para sahabat yang enggan untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah, yaitu dengan membakar rumah-rumah mereka. Nah, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukum daripada sholat secara berjamaah ini adalah fardu ain, walaupun mayoritas ulama mengatakan hukum daripada sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Akan tetapi ada sebagian ulama mengatakan hukum daripada sholat secara berjamaah adalah fardu ain, ya, dengan dalil surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa tadi, dan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci yang melihat kaum lelaki yang melaksanakan ibadah sholat secara sendiri di rumah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membakar rumah orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat, yang enggan melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Oleh karena itu, marilah kita menjaga ibadah-ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini, ya, terutama ibadah kita yang wajib, ibadah kita yang fardu, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Semoga dengan kita menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah di dalam bulan suci Ramadan ini, maka insya Allah di bulan-bulan lainnya akan terjaga sholat-sholat kita, ya, sholat-sholat fardu kita untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.